Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika mania yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat ya kita ya. Amin. Episode kali ini kita akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan dan menjumlahkan bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mengikuti penjelasan materi berikut ini. Sebelumnya, sahabat matematika mania, saya ingatkan lagi, kita ubah matematika fobia menjadi matematika mania. Dan jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat matematika mania yang ada di rumah, ini merupakan sebuah garis bilangan. Ya, garis bilangan ini terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Ya, kita akan mencoba bagaimana membandingkan atau mengurutkan sebuah bilangan. Itu bisa dilihat dari garis bilangan ini. Ya. Perlu sahabat matematika mania yang ada di rumah ingat bahwa semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Ya. Saya ulangi. Semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Bagaimana cara membandingkannya? Seperti prinsip tadi. Negatif 3, misalnya negatif 3 dituliskan di sini. Contohnya negatif 3 dengan negatif 1. Lebih besar mana? Nah, kalau ada pertanyaan begitu, negatif 3 dengan negatif 1 lebih besar mana? Maka jawabannya lebih besar negatif 1. Ingat prinsipnya, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Ya. Misalnya lagi, ada pertanyaan lagi. 2 dibanding negatif 5. Ya, lebih besar mana? Lebih besar 2. Ya. Kita beri tanda begini. Oke? Nah, itulah cara membandingkan mana yang lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, sahabat matematika mania, jika ada pertanyaan untuk mengurutkan bilangan bulat, misalnya 12 negatif 14 7. Nah, tadi dengan prinsip semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, kita lihat mana yang lebih besar? Diurutkan dari yang terbesar. Ini perintahnya mengurutkan dari yang terbesar. Mana yang lebih besar? 12 di sini jawabannya ya. 12 terus 7 terus negatif 14. Nah, kalau dengan pertanyaan yang sama seperti ini, urutkan dari yang terkecil. Kalau terkecil berarti negatif 14
7, dan 12. Oke, saya tambahkan lagi. Misalnya ada pertanyaan di sini 8 negatif 9. Di sini ada 6 terus 0. Urutkan, ada pertanyaannya, urutkan dari yang terbesar. Nah, kalau ada pertanyaan terbesar berarti 8, 6, terus 0, negatif 9. Urutkan dari yang terkecil dengan pertanyaan yang sama. Berarti negatif 9, 0, 6, 8. Oke? Sahabat matematika mania yang ada di rumah, sudah paham dengan materi ini? Ingat prinsipnya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi negatif 3 dengan 2 lebih kecil mana? Nah, kalau lebih kecil berarti lebih kecil negatif 3. Ya. Jangan dilihat angkanya tapi lihat muatannya, itu negatif apa positif. Ingat, hati-hati di situ ya. Nah, untuk lebih jelasnya, apakah kalian sudah memahami materi itu? Nah, nanti kita berikan evaluasi. Terus, kalau sekiranya kita menjumlahkan bilangan bulat. Nah, di sini ya, kita disuruh menjumlahkan bilangan bulat. Misalnya, di sini ada soal negatif 8 ditambah 9. Negatif ibaratkan dengan hutang. Hutang 8 dibayar 9. Berarti berapa? Jawabannya 1. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, misalnya 9 ditambah dalam kurung negatif 5. 9 ya, punya 9 tapi dihutang 5. Berapa? Sisanya 4. Gitu ya. Nah, misalnya ada bilangan bulat negatif ditambah negatif. Negatif 10 ditambah dalam kurung negatif 7. Misalnya hutang 10 ditambah hutang 7. Bisa kita ibaratkan semacam itu ya. Jadi negatif 17. Oke. Sahabat matematika mania yang ada di rumah, ingat ya. Terus misalnya saya kasih contoh lagi. Misalnya di sini negatif 13 ditambah negatif 5. Hutang 13 ditambah hutang 5. Kita ibaratkan dengan hutang kalau negatif. Berarti negatif 18. Kalau misalnya ada soal lagi 12 ditambah negatif 4. Nah, misalnya di sini begitu ya. 12 ditambah negatif 4. Berarti punyanya 12, tapi dihutang 4. Berapa? Positif apa negatif? Positif. Berapa di sini? 8. Ya.
Terus misalnya ada soal lagi, negatif 10 ditambah 7. Nah, punya hutang 10 tapi dibayar 7. Lebih besar hutangnya apa lebih besar bayarnya? Nah, di sini lebih besar hutangnya. Berarti hutangnya masih ada ya. Hutang 3 atau negatif 3. Oke, sahabat matematika mania yang ada di rumah, sudah jelas dengan penjelasan ini? Nah, untuk lebih mengetahui bahwa kalian sudah jelas terhadap materi tadi, nah, silahkan kalian kerjakan 3 soal ini ya, latihan ini. Kerjakan sendiri dulu, kemudian diskusikan dengan orang tua kalian. Kalau masih belum paham terhadap soal ini, boleh ditanyakan ke ustazah yang mengampuh materi matematika ini. Oke? Sahabat matematika mania yang ada di rumah, selamat mencoba. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa subscribe. Yuk, assalamualaikum.